Selamat pagi, kita masih berbicara mengenai filsafat Quentin Miyasu. Jadi filsafat berusaha untuk memahami realitas dan bagaimana subjek atau diri bisa memahami, bisa merumuskan pengetahuan mengenai realitas, juga untuk memahami manfaat dari segala yang dirumuskan mengenai sains, teknologi, pemaknaan hidup. Itu yang paling terpenting. Pemikiran mengenai Miyasu ini sebenarnya agak seperti positivisme gitu ya, yang berusaha untuk membuat suatu kerangka metodologi yang bersifat objektif. Memang kritik dari Miyasu terhadap solipsisme pemikiran postmodern yang menganggap bahwa kesadaran penafsiran subjek itu menentukan di dalam pemaknaan, dan kemudian pemaknaan itu di dalam kesadaran subjek itu sesuatu yang tidak pernah sampai kepada makna yang totalitas atau tidak ada makna yang bersifat pasti. Tentu saja dikritik oleh Miyasu sebagai sesuatu yang anti sains, anti kepastian gitu kan. Bagaimana kita hidup tanpa suatu kepastian? Apalagi dikritik, Miyasu berusaha untuk kita harus bisa istilahnya lepas dari suatu pandangan yang menganggap bahwa realitas objektif itu bagian dari kesadaran atau rumusan subjek atau pikiran. Jadi subjektivisme dikaitkan dengan idealisme. Jadi idealisme tentu saja dikaitkan dengan kesadaran. Kesadaran dari diri manusia, juga ada kesadaran roh, misal dari Hegel gitu kan, roh absolut, yang tentu saja kesadaran kita ini adalah manifestasi dari roh gitu kan. Kesadaran diri kita terhadap alam, kemudian terhadap kesadaran tentang kehidupan kita yang lebih luas, yaitu dengan roh absolut. Begitu juga menurut Immanuel Kant bahwa realitas itu datang kepada kita gitu kan. Realitas itu penampakan melalui fenomena-fenomena itu hadir ke dalam diri kita. Nah, bagi Kant, kita ini harus bisa menyusun pengetahuan itu, menyusun suatu prasyarat bahwa kita ini memang bisa mengetahui ya. Maka pada Kant lah epistemologi disusun. Jadi mana pengetahuan yang bersifat a priori dan mana yang bersifat a posteriori, kemudian disintesiskan menjadi a priori bersifat sesuatu yang ada di dalam rumusan pikiran kita. A posteriori adalah pengalaman indrawi. Nah, kemudian disintesiskan jadi suatu proposisi itu kan, dari hasil dari pencerapan indrawi dan penalaran kategori di dalam pikiran manusia, disebut dengan sintesis a priori itu kan. Kemudian menurut Miyasu, kita harus bisa berpikir tentang realitas independen dari persepsi kita, batasan kognitif manusia. Hal ini tentu saja adalah bagian dari kritik terhadap solipsisme, terhadap suatu pemikiran yang menganggap subjek kesadaran kita yang menentukan realitas gitu kan. Realitas objektif itu adalah kesadaran kita. Hal ini tentu saja akan menghasilkan suatu relativisme di dalam pemikiran, karena tidak ada yang bersifat objektif gitu kan kalau menggunakan kerangka postmodern menurut Miyasu gitu kan. Meskipun Derrida tentu saja tidak mengarahkan kepada sesuatu yang bersifat relativisme gitu. Kemudian Miyasu menganggap spekulasi sebagai alat untuk membayangkan kemungkinan-kemungkinan metafisik di luar batasan pemikiran manusia yang konvensional. Jadi ada suatu upaya untuk terus berpikir secara radikal